dampak yang paling nyata di situ adalah meningkatnya partisipasi publik di tingkat pedesaan. Jadi memang di awal-awal ini ada kekagetan Pak Bambang yang saya lihat. Perangkat desa yang awalnya dulu ketika sebelum Undang-Undang Desa, ini kan mengelola anggaran yang sangat sedikit. Dia paling setiap tahun hanya 5 juta, 10 juta. Tiba-tiba dia adalah tahun pertama 280 juta. Kemudian yang kedua adalah menjadi 600, kemudian hampir 1 miliar semuanya. Ini sesuatu yang memang mendorong yang namanya di situ adalah yang kedua adalah partisipasi publik yang semakin meningkat. Kita mensyaratkan waktu itu adalah bahwa yang namanya dana desa harus dikelola secara akuntabel. Akuntabilitas publik harus tercermin di dalam penggunaan dana desa. Artinya apa? Transparansi. Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali mengisi PD sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni UGM, yaitu Profesor Dr. Andes Anwar Sanusi, MPA, PhD. Beliau sekarang adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Apa kabar, Prof? Baik-baik, Pak Bambang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bapak? Terima kasih, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Profesor Anwar Sanusi ini lahir di Ponorogo, 17 November 1968. Bisa mulai diceritakan kenangan ketika kuliah di UGM, kemudian kan meneruskan kuliah S2 dan S3 di Jepang kalau tidak salah. Kemudian aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, dan kemudian pernah menjadi sekjen di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan saat ini menjadi Sekretaris Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang ya. Jadi tentunya apa yang saya jalani sebetulnya menurut saya ya istilahnya saya hanya melaksanakan dari apa yang Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada saya dengan sebaik-baiknya. Saya berangkat dari orang petani, sebagai anak dari seorang petani, dan tentunya saya percaya waktu itu adalah bahwa sarana untuk meningkatkan derajat atau mobilitas vertikal itu kan hanya melalui jalur pendidikan. Saya sangat yakin itu. Makanya ketika di kampus pun saya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya saya tidak lepas pula untuk juga cukup aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa, namun juga tentunya masih tetap memprioritaskan belajar sebagai sebuah prioritas. Nah, alhamdulillah sebetulnya saya itu ketika kuliah itu sempat double ya.
Saya sama juga dengan teknik sipil di UII, tapi hanya sampai semester 7. Nah, karena memang pengen lah istilahnya akan haus tentang ilmu itu ya. Nah, jadi itu yang apa namanya membuat tentunya yang saat ini manfaatnya adalah kolega kita ketika di Jogja itu cukup banyak ya dari berbagai tadi dari 2 kampus itu pun juga sudah sangat banyak. Dan waktu itu memang masih dimungkinkan Pak Bambang ya. Saya kan angkatan tahun 98 angkatan 88. Kemudian UI-nya 87, banyak sekali teman-teman yang waktu itu adalah dia itu double sekolahnya ya itu. Nah, kemudian setelah saya selesai di apa namanya tahun 93, saya langsung bergabung di Lembaga Administrasi Negara, tadi juga disebutkan sebagai dosen awal lah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara. Hingga kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk mengambil S2 tahun 96 sampai 98. Kemudian saya lanjutkan kembali tahun 2003 menjadi sampai tahun 2007 di kampus di Jepang ya. Kampusnya 2 kampus yang berbeda tapi bidangnya sama. Saya mengambil policy studies ya di National Graduate Institute for Policy Studies atau GRIPS. Nah, baru kemudian artinya setelah itu saya kembali ke Lembaga Administrasi Negara mencoba artinya memberikan kontribusi terutama pemikiran-pemikiran administratif yang waktu itu kita memang lagi getol-getolnya hingga sekarang Pak Bambang, yakni adalah mengawal tentang reformasi birokrasi. Nah, jadi kita melihat memang ya satu-satunya cara untuk melakukan perubahan secara totalitas birokrasi itu kan melalui agenda yang namanya bureaucratic reform. Nah, waktu kemudian berjalan, terutama momentum di tahun 2014, kita melihat bahwa salah satu aspek yang memang harus dilakukan pembenahan, terutama adalah terkait dengan apa namanya konsolidasi kelembagaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lembaga birokrasi kita ini kan sangat besar ya. Jadi kementerian itu ada 34 kementerian, kemudian ada lembaga pemerintah non-kementerian, ada lembaga non-struktural, kemudian ada yang namanya sekretariat negara dan seterusnya ya. Itu kan sangat banyak. Nah, kita akan menggagas bagaimana istilahnya simplifikasi atau kemudian adalah katakanlah kita penyederhanaan birokrasi tersebut. Dan kami waktu itu pada tahun 2014 Bapak itu melakukan kajian yang kita sebut waktu itu arsitektur kabinet 2014 sampai 2019. Yang mana di situ kita memang mengkaji, menelaah kira-kira kementerian-kementerian apa yang bisa digabungkan menjadi mandiri atau perlu dibentuk. Nah, kemudian salah satunya yaitu rekomnya adalah adanya undang-undang desa, ya Kementerian Desa. Memang waktu itu tidak kita sarankan untuk digabung dengan transmigrasi dan daerah tertinggal. Nah, itulah yang kemudian pada saat lelang terbuka atau seleksi terbuka, kami mencoba setelah saya memang berkarya di LAN, mohon izin kepada Kepala LAN waktu itu untuk kita berkompetisi di luar dan saya diberikan mandat kemudian sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemudian selama 5 tahun 3 bulan, setelah itu adalah menjadi Sekjen di Kemnaker sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga saat ini. Demikian Pak Bambang secara ringkas ya, dari tadi Bapak pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa pengalaman Bapak di perguruan tinggi dan kemudian mempraktekkan di birokrasi pemerintahan. Nah, menurut Bapak apa yang paling monumental bekerja di
kementerian baru di Kementerian Ya. Desa yang kemudian digabung dengan daerah tertinggal dan transmigrasi itu, Pak? Ya, jadi ya menurut saya begini, yang paling istilahnya berat tentunya adalah ketika kita bicara masalah integrasi atau penyatuan berbagai kementerian, ini bukan hanya kita bicara masalah bagaimana struktur tersebut kemudian kita ubah, kita gabungkan menjadi kotak-kotak. Tapi tentunya kita harus bicara bagaimana kita melakukan konsolidasi program tersebut harus nyambung antara tadi struktur sebelumnya. Karena Kementerian Desa ini kan PDT dan transmigrasi ini kan gabungan dari 3 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Desa sendiri, itu dulu dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemdagri. Kemudian PDT itu kan kementerian sendiri. Waktu itu kan kementerian sebelum Undang-Undang 39 tahun 2008 itu tentang Kementerian Negara, namanya kan Kementerian Negara waktu itu kan, Pembangunan Daerah Tertinggal. Kemudian yang satu lagi adalah Direktorat Jenderal Ketransmigrasian yang ada waktu itu di Nakertrans ya. Nah, kemudian, inilah yang pertama yang paling sulit adalah tadi, bagaimana menggabungkan program, kemudian kita juga pembenahan administratif, meskipun itu kelihatan sepele, ya Mas ya Pak Bambang ya. Contohnya bagaimana pengaturan BMN-nya, ya, kemudian bagaimana asetnya. Ini kan istilahnya kalau kita ibaratnya mau dalam perkawinan kan ini proses cerai ya, artinya harus clear istilahnya tanggung rentengnya, tanggung jawab gonogininya gimana, ini bisa kita bagi secara fairly lah. Termasuk juga misalnya adalah kalau ada yang namanya di sini misalnya adalah laporan hasil pemeriksaan tindak lanjut dari BPK, siapa yang menindaklanjuti. Nah ini kan hal-hal yang tidak gampang itu. Nah kemudian yang tidak lebih sulit lagi adalah bagaimana kita menyatukan dalam satu visi, terutama adalah visi kementerian baru dari 3 entitas yang tadi sebetulnya berbeda-beda. Nah inilah yang menurut saya salah satu saya katakan bukan ini tingkat kesulitan yang cukup tinggi, dan itu perlu membangun semacam di situ adalah sebagai core values yang waktu itu menjadi dasar bagi kita semua, nilai-nilai yang kita itu sepakati. Makanya kita setelah melakukan diskusi dan itu adalah partisipatif, kita menyepakati bahwa harus ada semacam nilai-nilai dasar yang itu dijadikan sebagai pijakan kita semua. Misalnya nilai akuntabilitas, kemudian adalah profesional, kita kemudian yang integritas, terus kemudian kebersamaan. Karena kenapa kata kebersamaan? Karena kita berasal dari berbagai unit. Nah, kemudian yang kedua, kami kan mengawal Pak Bambang ya, itu langsung Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pertama kali dana desa itu dicairkan. Dan itu kita di mana ibaratnya itu instrumen organisasi belum terlalu siap, kita harus menyalurkan 20,67 triliun di tahun pertama, kemudian 46,7 triliun, 60 triliun dan sebagainya. Saya rasa itu menurut saya satu hal yang memang tidak mudah, dan itu alhamdulillah bisa kita lewati, termasuk juga bagaimana kita mentransformasikan pendamping desa yang memang di situ memang sebelumnya ada, tapi kita sesuai dengan undang-undang baru, itu menurut saya sesuatu yang memang menjadi tantangan tersendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan ya 5 tahun lah cukup Pak dengan segala dinamikanya. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah.
Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru? Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, cukup selfie. Dan aktifkan BNI Mobile Banking. mulai bisa apa aja sekarang. Baik, iya. Yang menarik kan desa itu selalu menjadi wacana sejak lama. Jadi lalu dibicarakan ada desa swasembada, ada desa mandiri dan sebagainya. Tapi menurut Bapak apa dampak kebijakan baru termasuk dana desa itu, terutama yang mengubah dinamika di desa? Jadi begini, kalau yang saya lihat memang betul, Pak. Artinya salah satu tadi kita bersama-sama berpikir adalah bagaimana intervensi ini bisa kita nilai. Makanya waktu itu Bapak kita adalah memiliki semacam indeks yang dikenal dengan indeks desa membangun (IDM). Kita menggradasi yang namanya desa itu menjadi 5 kelompok. Desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, kemudian desa maju, dan desa mandiri. Ukurannya adalah ukuran tentang sosial, ukuran tentang masalah ekonomi, kemudian sumber daya manusia. Tadi pertanyaan Bapak betul, dampaknya apa? Dampak yang paling nyata di situ adalah meningkatnya partisipasi publik di tingkat pedesaan. Jadi memang di awal-awal ini ada kekagetan Pak Bambang yang saya lihat. Perangkat desa yang awalnya dulu ketika sebelum undang-undang desa, ini kan mengelola anggaran yang sangat sedikit. Dia paling setiap tahun hanya 5 juta, 10 juta. Tiba-tiba dia adalah tahun pertama 280 juta. Kemudian yang kedua adalah menjadi 600. Kemudian hampir 1 miliar semuanya. Ini sesuatu yang memang mendorong yang namanya di situ adalah yang kedua adalah partisipasi publik yang semakin meningkat. Kita mensyaratkan waktu itu adalah bahwa yang namanya dana desa harus dikelola secara akuntabel. Akuntabilitas publik harus tercermin di dalam penggunaan dana desa. Artinya apa? Transparansi di situ. Nah, kemudian yang kita juga melihat dampak yang Bapak tadi juga tanyakan adalah terkait dengan tentunya ukuran-ukuran, apakah ada peningkatan? Terdapat banyak signifikan, Bapak. Artinya di desa-desa memang tumbuh, berkembang, artinya banyak yang desa yang tertinggal, sekarang mungkin hampir dikatakan sudah nggak ada, yang sekarang desanya itu masuk di dalam fase yang disebut dengan fase berkembang atau menuju maju, dan terakhir adalah mandiri. Ya. Nah, sekarang Bapak pindah di Kemenaker. Apa masalah-masalah yang paling paling aktual, apalagi setelah kesepakatan di KTT G20 ini? Jadi memang begini, artinya saya itu ya tadi ya dari LAN, kemudian Kemendes, sekarang Kemenaker. Saya berangkat dari gini Bapak, artinya sebetulnya masalah apapun itu kurang lebih sama. Yang penting kita itu adalah menemukan namanya framework. Jadi logical thinking itu yang memang harus kita istilahnya perkuat. Artinya kan kalau kita mengelola organisasi itu sebetulnya kan bagaimana mulai dari aspek misalnya perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan, kemudian sampai pelaporan, ini adalah kita bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Tadi Bapak menanyakan tantangan di dalam ketenagakerjaan memang luar biasa menurut saya. Karena memang saat ini tentunya ada banyak hal yang itu memberikan dampak terhadap ketenagakerjaan. Mulai misalnya adalah bagaimana pandemik, luar biasa. Semua mengatakan bahwa pandemik ini sesuatu yang ibaratnya memberikan dampak ketenagakerjaan yang luar biasa. Makanya di dalam G20 yang kemarin kita mengusung tema adalah bagaimana meningkatkan kondisi ketenagakerjaan untuk pulih secara bersama. Jadi improving working condition to recover together. Nah, ini yang kita ambil dan itu kita bagi isu-isunya.
Isu-isunya pertama memang ternyata ada penciptaan lapangan kerja yang harus kita genjot. Artinya bagaimanapun juga orang-orang yang kemarin terdampak harus kita pulihkan kembali, belum lagi angkatan kerja yang baru yang muncul. Apalagi Pak Bambang, Indonesia untuk saat ini kita diberikan sebuah berkah yang luar biasa dengan adanya bonus demografi. Artinya saat yang bersamaan orang yang misalnya terdampak banyak, angkatan kerja baru luar biasa banyak yang kalau kita lihat rata-rata sekarang itu 70% itu kan usia produktif. Ini tantangan yang betul-betul harus kita respon. Tadi makanya adalah mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan sebuah pasar kerja yang inklusif, terutama adalah yang memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok disabilitas agar mereka ini mampu mendapatkan akses terhadap kehidupan yang layak. Terus kemudian perlindungan sosial pada masa dunia kerja yang baru. Karena memang satu isu yang sama-sama kita pahami saat ini adalah yang namanya revolusi industri 4.0 atau revolusi society 5.0. Ini kan merubah yang namanya pola pekerjaan atau jenis pekerjaan yang mana banyak yang hilang, tapi juga banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Tantangan Kementerian Ketenagakerjaan adalah menciptakan SDM terampil sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan yang akan datang. Demikian Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Profesor Dr. Muti Fajar Dewata SHMHUM mengucapkan Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-73 tahun. Teruslah menjadi pilar bangsa yang mencerdaskan serta mencerahkan putra-putri Indonesia. Salam Kaya Sakti, lebih cepat, lebih pasti. Ini luar biasa, menurut saya luar biasa berat tantangannya. Jadi pertama disebabkan dampak pandemi itu mungkin untuk perusahaan-perusahaan itu kan belum pulih sepenuhnya sehingga banyak mengalami masalah tenaga kerja. Kemudian sudah diprediksi bahwa tahun depan itu ekonomi akan sangat berat. Walaupun yang berat itu secara global, tapi pasti dampaknya sampai ke Indonesia karena perdagangan kita kan juga dengan banyak negara. Nah, ini tentu akan berdampak kepada segi ketenaga kerjaan. Jadi menurut Bapak antisipasinya seperti apa? Jadi begini Pak, menurut kami pertama tentunya antisipasi bagi kebijakan ketenaga kerjaan. Satu adalah tentunya kita tetap mencari pola-pola yang memang kita bisa mampu mengabsorb, mampu istilahnya menyerap lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Dan itu kita sepakat Pak Bambang, salah satunya adalah bagaimana industri misalnya padat karya masih menjadi pilihan. Ya, artinya kita dorong istilahnya saat ini kita sedang godok tentang bagaimana istilahnya peraturan pemerintah yang bisa memberikan ruang terutama industri padat karya berorientasi ekspor ini kita berikan semacam katakan dorongan agar bisa menyerap lapangan kerja yang cukup tinggi. Belum juga artinya kementerian-kementerian yang memang memiliki beberapa aktivitas-aktivitas terkait dengan padat karya ini juga tetap kita himbau untuk tetap melakukan lah. Seperti termasuk adalah penggunaan dana desa itu adalah juga menggunakan pola yang namanya padat karya. Yang kedua, kami saat ini juga sedang mendorong terutama adalah perluasan kesempatan kerja bagi terutama adalah bidang-bidang di luar negeri. Hari-hari ini Pak Bambang, kita tur ya ke beberapa negara, ini melihat animo yang sangat tinggi terkait dengan ketenaga kerjaan. Kemarin kita ke Jepang, Korea, kemudian juga ke UEA, ini mereka permintaan terhadap tenaga kerja sangat tinggi. Nah, ini kita apalagi di Jepang sekarang sudah dibuka namanya adalah specified skill worker. Jadi adalah pekerja yang memiliki keterampilan khusus di atas dari program pemagangan yang dulu sering kan.
Nah, ini kesempatan. Nah, ini kan tentunya kalau kita di dalam negeri ini istilahnya apa namanya cukup kewalahan, ya sebagian kanalisasinya ini kan kita dorong mereka menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Nah, demikian Pak, mungkin beberapa yang kita respon. Ya, sekarang di daerah-daerah Pak itu mulai bermunculan seperti yang Bapak katakan ya, bisnis yang padat tenaga kerja. Itu saya lihat mulai dari Gerobokan, Jepara, sekarang masuk juga di Blora, itu pabrik-pabrik alas kaki dan sebagainya. Nah ini yang pertanyaan saya begini, apakah itu hanya relokasi perpindahan yang dari Jakarta dan sekitarnya, atau memang ada kecenderungan juga baru, investasi baru? Nah, ini mungkin tentunya kami harus mengecek Pak, karena terkait dengan relokasi industri itu kan kami kan merupakan bagian dari komponen ya. Kan ketenaga kerjaannya Bapak. Kalau terkait dengan mereka pindah ini kan lebih kepada Kementerian Perindustrian ya. Jadi kalau asumsi saya kan memang beginilah. Ini filosofi dari upah minimum itu yang kenapa kemarin kita dorong menjadi upah minimum provinsi. Kan sebelumnya kan ada upah minimum sektoral, upah minimum kabupaten dan sebagainya. Ini kan agar memang istilahnya perbedaan antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak terlalu timpang. Dan kalau terlalu timpang itu kan selalu menimbulkan tadi tentunya adalah mobilisasi atau relokasi dari pabrik-pabrik itu. Nah, mudah-mudahan tadi kami kan harus ngecek dengan Kementerian Perindustrian. Itu kalau kita harapkan pabrik-pabrik baru Pak ya. Karena ternyata kesempatan kan sebetulnya juga juga tadi Pak menyangkut upah ini Pak. Bagaimana kebijakan ini nanti ke depan akan dikembangkan, karena setiap kali penentuan upah minimum ini selalu disertai dengan berbagai perbedaan pendapat, konflik, bahkan kadang-kadang dianggap ini juga ada unsur-unsur politiknya gitu, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan dan tren yang selalu tuntutan harus meningkat itu juga menjadi masalah tersendiri saya kira. Seperti apa Pak konsepnya Adip Naker? Ya. Jadi begini, artinya sebetulnya Bapak, upah minimum ini ya perlu kita jelaskan sebetulnya adalah upah awal bagi seorang yang bekerja dari 0 sampai 12 bulan. Jadi adalah orang yang misalnya saya bekerja sebelum 1 tahun, itu kan berlaku adalah ketentuan upah minimum. Setelah itu ada satu yang lain, policy yang dikenal adalah struktur skala upah. Jadi kalau misalnya saya sebagai PNS Bapak, itu ada namanya kenaikan gaji berkala, KGB. Itu berlaku meskipun tidak banyak. Nah, inilah yang sebetulnya yang ingin kita tegakkan. Jadi jangan sampai terkonsentrasi semua UMP, UM, padahal ada satu kebijakan lain yang terkait dengan tadi struktur skala upah atau susu yang harus ditegakkan. Sehingga jangan sampai kita betul Pak, saya ketika pindah ke Kemnaker itu ada 2 event yang selalu terngiang yang harus kita siapkan. Satu, May Day Pak, Hari Buruh.
Kemudian yang kedua adalah penetapan upah minimum. Yang ketiga biasanya adalah THR. Nah, ini jangan sampai itu menjadi sesuatu yang memang betul-betul ibaratnya selalu menjadi beban. Dan alhamdulillah terutama tentunya kebijakan kita tadi kan kita gini, kita segera memang memiliki sebuah katakanlah penghitungan yang dua-duanya adalah kita ibaratnya tidak keberatan. Dan itu tentunya kita tidak mudah untuk mencari titik temu antara satu adalah pengusaha, yang satu pekerja, sama-sama tentunya kepentingan yang tarik-menarik kita adalah di tengah-tengahnya mencari titik keseimbangan. Nah, mudah-mudahan kemarin kan kita menerbitkan Permenaker 18 tahun 2022, itu adalah kita ingin ada itu keseimbangan yang memang akhirnya tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang akhirnya merugikan kita. Karena sering kan Bapak, artinya ketika demo dan sebagainya itu yang rugi juga semuanya. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak selain bertugas sebagai pejabat pemerintah, juga seorang guru besar, masih sempat mengajar, Pak? Masih alhamdulillah Bapak, masih. Jadi masih ngajar, bimbing disertasi masih jalan. Jadi ya kita menurut saya tinggal bagaimana mengatur dalam sebuah jadwal yang memang membagi sepertiga untuk kerja, sepertiga untuk akademisi, sepertiga untuk keluarga. Cuman ceruk keluarga ini sering keambil, Pak. Luar biasa. Nah, sekarang kembali ke UGM, Pak. Menurut Bapak pembekalan terutama nilai-nilai ya? Kalau ilmu kan hampir sama di mana saja. Yang khas UGM yang benar-benar membantu Bapak untuk menjalani kinerja profesi ini. Saya rasa pertama gini Pak, di kampus kita ini ya mohon maaf ya, kami kan di dalam setting sosial politik tahun 88 itu kan masih ibaratnya kampus UGM itu kampusnya wong desa, Pak. Kita hanya modalnya nekat sama doa orang tua lah ya. Artinya akhirnya menjadikan seperti ini. Jadi akhirnya tidak ada kata lain, no point to return ya. Artinya untuk tidak secara sungguh-sungguh atau totalitas kita melakukan apapun. Termasuk katakanlah kami berkarya, ternyata spiritmu mentalitas seperti itu, mentalitas kita pokoknya fighting ya, spirit kita ini luar biasa Pak, yang kami peroleh dari tempaan di Bulak Sumur itu. Yang kedua, kami melihat persis guyub rukun migunani ini kan spirit yang juga kita usung bersama. Artinya kita itu memiliki luar biasa Bapak. Artinya kami di kampus itu meskipun ibaratnya berbeda apapun, tapi ketika kita keluar dari dalam satu payung keagama, ini kita kayaknya susah untuk kita diadu ya Pak. Dan itu kita alhamdulillah Pak, itu dari sisi spirit untuk tadi kita guyub rukun, ini adalah kita sangat membekas pada kita dimanapun juga kita tetap istilahnya bersaudara, kabeh dulur, kabeh sedulur. Nah, apalagi mungkin menjelang tahun 2024 kan banyak sekali ya kita anggap kabeh sedulur lah itu. Ini kelihatannya puncak-puncaknya peran Universitas Gadjah Mada ini, dekadenya. Dan itu menurut saya adalah sebuah bisa juga adalah the moment of truth, Pak. Momentum pembuktian bahwa kita memang kan dulu pernah ya kita misalnya eranya ITB, eranya UI kan selalu terakhir juga banyak sesuatu yang agak tidak enak lah. Mudah-mudahan tentunya kalaupun kita ibaratnya nanti digantikan oleh rezimnya, itu adalah dalam artian kita adalah bukan untuk mempertahankan tapi adalah kita memberikan kesempatan kepada saudara lain. Nah, itu.
Oke, luar biasa. Nah, sekarang terakhir, Prof. Mungkin setelah pengalaman menjalani karir yang cukup panjang itu, ada saran atau harapan baik terhadap alma mater atau mungkin generasi baru, generasi muda yang sekarang masih ada di kampus, mungkin Prof. Anwar Sanusi ada saran-saran. Yang pertama gini, kalau ya istilahnya pengalaman lesson learn lah ya Bapak, artinya sebetulnya kan mudah-mudahan itu menjadi sesuatu pembelajaran lah bagi terutama kader-kader anak-anak teman-teman adik-adik anak-anak kita yang saat ini sedang kuliah. Pertama tentunya kita nggak bisa apapun kita lakukan secara separuh-separuh, setengah-setengah. Kita memang harus betul-betul mituhu ya, artinya kita betul totalitas untuk kita tentunya meraih cita-cita yang kita inginkan. Saya memang tadi awalnya kan di birokrasi, kemudian untuk ke kampus, kemudian sampai alhamdulillah mendapatkan gelar sampai kepada profesor, itu sebetulnya sesuatu yang bisa dicapai oleh siapapun. Bukan istilahnya adalah gini, saya percaya bahwa semua yang namanya bakat itu ada. Tapi yang tidak lebih penting adalah bahwa semua orang itu memiliki iktikat. Selain bakat adalah iktikat untuk mencapai atau menemukan harapan-harapan yang dia inginkan. Nah, itulah yang menurut saya yang sangat penting. Yang kedua, tentunya kami spirit adalah dimanapun juga Bapak, kita berada, saya rasa kita juga mengemban fungsi insaniah, bahwa kita harus memberikan manfaat istilahnya kepada manusia yang lain. Anfa'uhum linnas kan itu kan kalau artinya orang-orang yang terbaik adalah orang yang memberikan manfaat kepada siapapun. Meskipun kecil Pak. Makanya saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan ketika apa yang kita obrolkan ini meskipun mungkin hanya satu frasa yang diambil, itu diamalkan jauh lebih baik daripada mungkin sekumpulan buku yang hanya bisa ditumpuk saja. Kan mungkin Bapak-bapak. Terima kasih sekali Profesor Dr. Andes Anwar Sanusi, MPA, PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Banyak yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, tentu akan menambah wawasan dan pengetahuan. Tetapi untuk para generasi muda, mudah-mudahan bisa memberi tambahan semangat, motivasi, inspirasi. Sekali lagi terima kasih dan sukses, Prof. Sami-sami Pak Bambang, mungkin sehat-sehat selalu. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Saturno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis IPB sebenarnya sebelum